bisa dipungkiri, nama Ken Dedes begitu legendaris bagi masyarakat Jawa. Ken Dedes adalah nama permaisuri Raja Ken Arok, pendiri Kerajaan Tumapel Singosari. Ia kemudian dianggap sebagai leluhur raja-raja yang berkuasa di Jawa, nenek moyang Wangsa Rajasa Trah yang berkuasa di Singosari dan Majapahit. Tradisi lokal menyebutkan ia sebagai wanita yang memiliki kecantikan luar biasa dengan perwujudan yang sempurna. Menurut para raton, Ken Dedes adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana dari desa Panawijen. Pada suatu ketika, Tunggul Ametung, Akuwu Tumapel singgah di rumahnya Empu Purwa dan bertemu dengan Ken Dedes. Tunggul Ametung jatuh hati padanya dan ingin segera mempersunting gadis itu. Karena saat itu ayahnya sedang berada di hutan, Ken Dedes meminta Tunggul Ametung untuk sabar menunggu. Namun Tunggul Ametung tidak kuasa menahan diri. Ken Dedes pun dibawa pulang dengan paksa ke Tumapel untuk dinikahi. Ketika Empu Purwa pulang ke rumah, dia marah karena mengetahui putrinya yang diculik, dan kemudian dia mengutuk orang yang telah menculik anaknya itu. "Hai orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan, matilah ia dibunuh dengan keris. Demikian juga orang-orang Panawijen, keringlah sumurnya, semoga seluruh wilayah Panawijen kekurangan air." Itulah kutukan Empu Purwa terhadap Tunggul Ametung setelah menculik putrinya. Tunggul Ametung memiliki pengawal kepercayaan bernama Ken Arok. Pada suatu hari, Tunggul Ametung dan Ken Dedes pergi ke hutan Baboji. Ketika turun dari kereta, kain Ken Dedes tersingkap sehingga auratnya yang bersinar terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok kemudian menyampaikan hal itu kepada gurunya yang bernama Loh Gawe, seorang pendeta dari India. Menurut Loh Gawe, wanita dengan ciri seperti itu disebut sebagai Sri Nareswari yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes untuk menjadi raja. Maka dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Kemudian yang dijadikan kambing hitam adalah rekan kerjanya sesama pengawal bernama Kebu Ijo. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes dan menjadi Akuwu baru di Tumapel. Ken Dedes sendiri saat itu sedang dalam keadaan mengandung anak Tunggul Ametung. Lebih lanjut, naskah para raton menceritakan keberhasilan Ken Arok menggulingkan Kertajaya, Raja Kediri tahun 1222 dan memerdekakan Tumapel menjadi sebuah kerajaan baru. Dari perkawinannya dengan Ken Arok lahir beberapa orang anak, yaitu Mahisa Wongateleng, Panji Sabrang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu. Seiring berjalannya waktu, Anusapati merasa dianaktirikan oleh Ken Arok. Setelah mendesak ibunya, akhirnya ia tahu kalau dirinya bukan anak kandung Ken Arok. Bahkan Anusapati juga diberitahu kalau ayah kandungnya telah mati dibunuh oleh Ken Arok. Maka dengan menggunakan tangan pembantunya, Anusapati membalas dendam dengan membunuh Ken Arok pada tahun 1247.
tokoh Ken Dedes hanya terdapat pada naskah Pararaton yang ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Majapahit, sehingga kebenarannya cukup diragukan. Namanya sama sekali tidak terdapat dalam negara Kertagama atau prasasti apapun. Mungkin pengarang Pararaton ingin menciptakan sosok leluhur Majapahit yang istimewa, yaitu seorang wanita yang bersinar auratnya. Keistimewaan merupakan syarat mutlak yang didambakan masyarakat Jawa dalam diri seorang pemimpin atau leluhurnya. Masyarakat Jawa percaya kalau raja adalah pilihan Tuhan. Ken Dedes sendiri merupakan leluhur raja-raja Majapahit versi naskah Pararaton. Maka ia pun dikisahkan sejak awal sudah memiliki tanda-tanda sebagai wanita Nareswari. Selain itu dikatakan pula kalau ia sebagai seorang penganut Buddha yang telah menguasai ilmu karma amamadang atau cara untuk lepas dari samsara. Dalam kisah kematian Ken Arok dapat ditarik kesimpulan kalau Ken Dedes merupakan saksi mata pembunuhan Tunggul Ametung. Anehnya, ia justru rela dinikahi oleh pembunuh suaminya itu. Hal ini membuktikan kalau antara Ken Dedes dan Ken Arok sesungguhnya saling mencintai, sehingga ia pun mendukung rencana pembunuhan Tunggul Ametung. Perlu diingat pula kalau perkawinan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan. Demikianlah sekilas kisah tentang Ken Dedes yang melegenda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bersyukur, karena bersyukur kunci hidup dalam kebahagiaan.